Tidak ada yang memberitahumu ini. Tetapi belajar untuk menjadi kuat sendirian adalah salah satu keterampilan terpenting yang akan kamu kembangkan dalam hidup. Bukan berarti kamu akan selalu sendirian atau bahwa orang lain tidak peduli padamu. Namun, ada pertempuran tertentu yang terjadi di tempat yang hanya bisa kamu akses di dalam pikiranmu sendiri, di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya di ruang yang hanya kamu huni, dan di saat-saat seperti itulah kamu membutuhkan sesuatu yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Kekuatan batin Marcus Aurelius memimpin kekaisaran terbesar di dunia dan menghadapi berbagai tantangan seperti perang, pengkhianatan, dan kehilangan yang hanya sedikit orang bisa tanggung. Setiap malam dia membuka buku hariannya dan menulis bukan untuk anak cucu atau sejarah, tetapi untuk dirinya sendiri. Pengingat akan siapa dia ingin menjadi, komitmen terhadap nilai-nilainya, serta pelajaran yang membantunya tetap teguh ketika beban hidup terasa berat. Buku harian itu bernama Meditasi dan apa yang dia tulis 2000 tahun yang lalu masih menjadi salah satu alat paling berharga bagi siapapun yang ingin membangun pikiran yang kuat. Dalam video ini, aku telah mengumpulkan pelajaran-pelajaran yang membentuk karakternya bukan untuk kamu kagumi, tetapi untuk kamu gunakan. Semuanya bersifat praktis dan pelajaran terakhir akan mengajarkanmu cara menghadapi kesulitan terbesar dalam hidup. Jika kamu siap untuk memperkuat pikiranmu, tulis di kolom komentar. Aku memilih untuk tetap teguh karena kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita selalu bisa mengatur layar. Mari kita mulai. 1. Pikiran yang memerintah tidak menyerah. Di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak bisa dipadamkan oleh emosi apapun, tidak bisa diputuskan oleh rasa lelah, dan tidak bisa dihancurkan oleh masa sulit, yaitu kemampuanmu untuk berpikir, bernalar, dan memutuskan. Itu lebih kuat dari apapun yang kamu rasakan saat ini. Kamu sudah memiliki alat itu. Kamu lahir dengan alat itu. Masalahnya bukan apakah alat itu ada, tetapi apakah kamu menggunakannya atau membiarkannya berdebu sementara emosi sesaat mengambil alih. Ketika kamu memutuskan untuk bangun lebih awal, tetapi tubuhmu berkata tidak. Ketika kamu berencana untuk bertindak, tetapi semangatmu surut. Ketika kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, tetapi kemalasan, ketakutan, atau kelelahan berbicara lebih keras. Pada saat itu ada pilihan hening yang terjadi di dalam dirimu. Siapa yang memerintah di sini? Marcus Aurelius, Kaisar Roma, salah satu orang terkuat dalam sejarah menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri, setiap hari. Dia menulis, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Pahami ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Seorang pria yang memimpin sebuah kekaisaran tahu bahwa pemerintahan sejati dimulai dari dalam. Dan dia benar. Karena ketika kamu menyerah pada emosi sesaat, entah itu kemarahan, ketidakamanan, atau penolakan, kamu tidak hanya kehilangan pagi itu atau keputusan itu. Sedikit demi sedikit kamu menyerahkan kendali atas hidupmu sendiri. Tetapi ketika kamu memilih untuk tidak merespons dengan agresi meskipun terluka, bertindak meskipun tidak bersemangat, bangkit meskipun tidak bergairah, terus melangkah meskipun tanpa tepuk tangan, sesuatu terjadi. Kamu menemukan bahwa dirimu lebih besar dari apa yang kamu rasakan. Epictetus adalah seorang budak. Dia tidak punya kebebasan bergerak, tidak punya pilihan di mana harus berada atau apa yang harus dilakukan. Tetapi dia membangun salah satu filsafat terkuat dalam sejarah karena dia memahami sesuatu yang tidak pernah bisa diambil oleh tuannya darinya. Kebebasan untuk memutuskan bagaimana merespons apa yang terjadi bukan apa yang kamu rasakan tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu rasakan. Itulah perbedaan antara orang yang bertindak dan orang yang sekadar bereaksi, antara orang yang membangun dan orang yang terseret, antara orang yang belajar menjadi penguasa dirinya sendiri dan orang yang hidup sebagai budak. Dan perbedaan itu tidak terletak pada bakat atau keadaan. Perbedaan itu terletak pada keputusan untuk tidak membiarkan keadaan emosi sesaat lebih kuat daripada arah tujuanmu. Pikiranmu mampu melakukannya. Kamu pernah melakukannya sebelumnya pada suatu saat ketika kamu melampaui apa yang kamu yakini. Mungkin kekuatan itu bukanlah keberuntungan. Itulah dirimu yang menggunakan apa yang selalu kamu miliki. Sekarang masalahnya adalah melakukannya dengan kesadaran setiap hari. Dalam keputusan-keputusan kecil saat tidak ada yang melihat, di sanalah karakter dibangun.
Di sanalah hidup berubah haluan. Karena pikiran yang memerintah bukanlah pikiran yang lebih sedikit merasakan, melainkan pikiran yang meskipun merasakan segalanya tidak melepaskan kendali. Dan ketika kamu hidup seperti itu, bukan masalahnya yang hilang, tetapi kamu berhenti menjadi tipe orang yang bisa dijatuhkan oleh masalah-masalah itu. 2. Harga diri tidak bisa ditawar. Setiap keputusan yang kamu ambil meninggalkan jejak bukan di dunia luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Itu seperti batuan, terlalu kecil untuk tampak penting pada saat itu, tetapi sangat menentukan dalam struktur yang sedang dibangun. Dan struktur itu punya nama. Karaktermu. Siapakah dirimu saat kepala bersandar di bantal? Apa yang kamu lakukan ketika menyerah akan jauh lebih mudah. Sebelum bertindak, ada pertanyaan yang diajukan oleh para filsuf kepada diri mereka sendiri dengan kejujuran yang hanya sedikit orang berani mempraktikkannya. Akankah aku bangga akan hal ini di masa depan? Apakah aku setia pada apa yang aku yakini? Kelihatannya sederhana, tetapi pertanyaan itu memiliki kekuatan untuk mengubah sebuah keputusan sepenuhnya. Karena menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan, bukanlah keangkuhan. Itu adalah penolakan untuk mengkhianati apa yang kamu tahu benar. Bahkan ketika seluruh lingkungan di sekitarmu mendorongmu ke arah yang berlawanan dan lingkungan sekitar akan selalu mendorong. Tekanan untuk menyerah, untuk menyetujui, untuk mengikuti orang banyak itu konstan. Mengikuti itu mudah. Melebur dalam opini orang lain tidak menuntut apapun darimu. Tetapi hidup tanpa harga diri memiliki biaya sunyi yang harus dibayar setiap hari. Kebencian karena tidak menjadi dirimu yang sebenarnya. Marcus Aurelius mengetahuinya. Di tengah krisis keuangan, pengkhianatan, dan kekaisaran yang menuntut segalanya darinya setiap saat, dia selalu kembali pada prinsip yang sama. Jangan pernah menganggap menguntungkan sesuatu yang memaksamu untuk mengingkari janjimu atau kehilangan harga dirimu. Baginya, tidak ada keuntungan musik eksternal yang membenarkan kerugian internal. Tidak ada nilai yang cukup tinggi untuk membeli integritasmu dan dia benar karena kamu bisa menaklukkan segalanya dan tetap merasa kosong jika di tengah jalan kamu melepaskan siapa dirimu. Kekuatan sejati tidak terletak pada meledak ketika diprovokasi. Kekuatan sejati terletak pada menjaga martabat ketika kehilangan martabat itu terasa bisa dibenarkan. Pada bersikap baik ketika tidak ada yang mengharapkan kebaikan. Pada tetap konsisten ketika ketidakkonsistenan akan lebih nyaman. Itu bukanlah kelemahan. Itu adalah tingkat kendali tertinggi yang ada. Harga dirimu dibangun tepat pada saat-saat itu. Bukan pada saat-saat mudah di mana siapapun bisa tetap teguh, tetapi pada saat-saat di mana menyerah tampak masuk akal, di mana semua orang akan mengerti jika kamu membuat pengecualian dan kamulah yang memilih untuk tidak melakukannya. Setiap kali kamu bertindak sesuai dengan nilai-nilaimu, meskipun ada biayanya, sebuah batu bata diletakkan dan seiring waktu yang dibangun bukan hanya karakter itu adalah fondasi yang tidak dapat dirobohkan oleh apapun. Karena ketika kamu hidup dengan integritas, sesuatu mulai berubah dalam cara kamu bergerak di dunia. Kamu berhenti mengamati wajah orang setelah berbicara. Kamu berhenti mengedit secara mental apa yang kamu katakan untuk mencari persetujuan. Kamu berhenti bertanya pada diri sendiri. Apakah mereka cukup menyukaimu? Apakah kamu diterima? Apakah kamu lulus ujian tidak terlihat yang terus-menerus diterapkan orang lain? Itu terjadi karena kamu sudah memiliki jawaban internal yang tidak bergantung pada konfirmasi siapapun. Setiap keputusan koheren yang kamu ambil diam-diam membangun kepastian di dalam dirimu. Bukan bahwa kamu sempurna, tetapi bahwa kamu otentik. Bahwa apa yang kamu tunjukkan kepada dunia adalah sama dengan apa yang ada ketika pintu tertutup. Dan koherensi antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan itu langkah. Itulah yang dirasakan orang pada seseorang bahkan sebelum mereka mengerti mengapa mereka percaya pada orang itu. Itulah yang membuat sebuah kehadiran menjadi kokoh. Sebuah kata memiliki bobot. Sebuah keputusan tidak memerlukan pembenaran panjang. Epictetus mengatakan bahwa orang bebas bukanlah orang yang tidak memiliki belenggu di pergelangan tangan, tetapi orang yang tidak memiliki belenggu di jiwa. Dan belenggu yang paling berat bukanlah yang dipasang orang lain padamu,
melainkan yang kamu tempas sendiri setiap kali kamu bertindak bertentangan dengan apa yang kamu yakini dan kemudian kamu harus menanggung bebannya. Hidup dengan integritas adalah melepaskan beban itu. Itu adalah berhenti berhutang penjelasan pada versi dirimu sendiri yang bahkan tidak kamu kagumi. Karena ketika kamu hidup dengan integritas, kamu berhenti membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa utuh. Kamu sudah tahu siapa dirimu dan tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. 3. Kamu memilih bagaimana hidup mempengaruhimu. Ada kemampuan di dalam dirimu yang tidak dapat diambil oleh keadaan apapun, tidak dapat dipadamkan oleh berita buruk apapun, tidak dapat dihapus oleh hari sulit apapun, yaitu kemampuanmu untuk memilih bagaimana menafsirkan apa yang terjadi dan itu mengubah segalanya. Kita tidak sedang berbicara tentang berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Bukan tentang tersenyum saat sakit atau berpura-pura tenang saat beban itu nyata. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih kuat. Menyadari bahwa di antara apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan ada sebuah ruang dan di ruang itulah kebebasanmu tinggal. Shakespeare menulis, tidak ada yang baik atau buruk. Pikiranlah yang menjadikannya demikian. Berabad-abad sejarah memisahkan ide itu dari dunia modern. Tetapi ide itu tetap benar karena menunjuk pada sesuatu yang tidak berubah. Realitas yang kamu jalani bukan hanya apa yang terjadi, tetapi cara kamu mengamati apa yang terjadi dan cara melihat itu ada di tanganmu. Pikirkan tentang hari hujan. Hujan yang sama yang melumpuhkan seseorang adalah hujan yang sama yang dilalui orang lain tanpa kehilangan ritme. Kemacetan menjadi lebih buruk bagi keduanya. Bus terlambat bagi keduanya. Tetapi satu orang sampai di rumah membawa beban hari itu dan yang lain sampai di rumah setelah menjalani hari itu. Perbedaannya tidak terletak pada hujannya. Perbedaannya terletak pada persepsi. Kamu pasti pernah mengalami hal seperti itu. Kamu pernah mengalami 2 hari dengan keadaan yang sama di mana yang satu terasa berat dan yang lain terasa mengalir. Kamu pernah menghadapi situasi yang tampaknya mustahil dan menemukan bahwa kamu lebih mampu dari yang kamu. Kemampuan itu tidak muncul begitu saja. Kemampuan itu selalu ada di dalam dirimu. Kaum Stoa mempraktikkan ini sebagai disiplin harian. Mereka tidak menunggu hidup menjadi lebih mudah untuk merasa baik. Mereka melatih persepsi mereka untuk menemukan kejernihan. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka bergolak itu seperti membersihkan kaca jendela. Dunia di luar tidak berubah tetapi kamu berhenti melihatnya terdistorsi. Dan di sini ada sesuatu yang jarang disadari orang. Persepsi tidak bersifat pasif. Persepsi bukan hanya cara kamu menerima dunia, tetapi cara kamu membangunnya. Setiap kali kamu memberi label pada suatu situasi sebagai mustahil, pikiranmu berhenti mencari jalan keluar. Setiap kali kamu memberi label pada suatu situasi sebagai menantang, pikiranmu mulai merencanakan jalan. Kata yang kamu pilih untuk menggambarkan apa yang sedang kamu alami bukan sekadar bahasa. Itu adalah instruksi yang kamu berikan pada otakmu sendiri tentang bagaimana harus bersikap dalam menghadapi situasi itu. Mulailah mengamati apa yang mengisi pikiranmu saat kamu bangun, apa yang kamu pikirkan sebelum tidur, apa yang muncul di saat-saat hening. Pikiran-pikiran itu tidak netral. Mereka mewarnai setiap keputusan, setiap percakapan, setiap tantangan yang kamu hadapi sepanjang hari. Viktor Frankl selamat dari kamp konsentrasi Nazi dan keluar dari sana dengan sebuah kesimpulan yang tidak dapat dihancurkan oleh kekejaman apapun. Di antara rangsangan dan responsang. Di ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita, itulah pertumbuhan dan kebebasan kita berada. Jika seorang pria mampu menemukan ruang itu dalam salah satu situasi paling menghancurkan yang dapat dihadapi manusia, maka kamu juga dapat menemukannya dalam tantangan hidupmu sehari-hari. Kamu memiliki kendali lebih besar atas pengalaman hidupmu daripada yang kamu kira. Bukan atas segala sesuatu yang terjadi, tetapi atas apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi. Dan ketika kamu mulai menjalankan kendali itu dengan kesadaran, sesuatu berubah dalam struktur harimu. Kamu berhenti terseret oleh peristiwa dan mulai melaluinya. Kamu berhenti menunggu keadaan membaik untuk bertindak dengan kekuatan dan kamu mulai membawa kekuatan itu ke dalam keadaan. Karena pada akhirnya yang menentukan kualitas hidupmu bukanlah apa yang diberikan hidup kepadamu, melainkan apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengan apa yang kamu terima. Tanahnya mungkin tandus,
tetapi kamulah yang memutuskan apa yang akan ditanam di sana. Dan keputusan itu selalu menjadi milikmu. 4. Kekuatan percaya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu mengambil keputusan yang sepenuhnya bebas dari opini siapapun? Aku tidak berbicara tentang mengabaikan nasihat atau hidup terisolasi. Aku berbicara tentang kemampuan untuk melihat ke dalam dan mempercayai apa yang kamu temukan di sana. Bahkan ketika dunia di sekitarmu menunjuk ke arah lain. Karena ada perbedaan besar antara mempertimbangkan opini orang lain dan bergantung pada opini itu untuk maju. Yang satu membuatmu lebih bijak, yang lain menjadikanmu sandera. Banyak orang hidup dalam kondisi kedua tanpa menyadarinya. Mereka menyesuaikan apa yang akan mereka katakan sebelum mengatakannya. Mereka memeriksa apa yang mereka rasakan sebelum merasakannya. Mereka memilih jalan yang akan menghasilkan lebih sedikit penilaian, bukan jalan yang mereka yakini. Dan mereka beranjak dari satu konsesi ke konsesi lainnya. Kehilangan diri mereka sendiri sambil mencoba mendapatkan persetujuan orang lain. Pikirkan berapa banyak keputusan yang telah kamu tunda. Menunggu seseorang menvalidasi apa yang sebenarnya sudah kamu tahu itu benar. Berapa kali kamu membungkuk untuk menyenangkan orang-orang yang bahkan tidak memiliki afinitas sejati denganmu. Berapa banyak versi dirimu yang telah kamu tunjukkan tergantung pada siapa yang ada di ruangan itu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun diajari untuk percaya bahwa persetujuan eksternal lebih berharga daripada keyakinan internal. Tetapi sudah saatnya untuk mempertanyakan hal itu. Marcus Aurelius memperingatkan bahwa pujian adalah jebakan sunyi. Ketika kamu mulai bertindak untuk menerimanya, keputusanmu tidak lagi menjadi milikmu. Kamu mulai diarahkan oleh tepuk tangan dan tepuk tangan itu tidak tetap, berubah-ubah dan tidak pernah cukup. Kamu akan selalu membutuhkan lebih banyak. Ralph Waldo Emerson bahkan lebih tegas. Menjadi dirimu sendiri di dunia yang mencoba mengubahmu menjadi orang lain adalah pencapaian terbesar. Itu bukan pencapaian yang muncul di daftar riwayat hidup. Itu tidak punya sertifikat, tetapi itulah yang menopang semua pencapaian lainnya. Karena ketika kamu tahu siapa dirimu dan mempercayainya, kamu berhenti meminta izin untuk ada. Dan inilah arti sebenarnya dari percaya pada diri sendiri dalam praktiknya. Bukan ketiadaan keraguan, tetapi bertindak meskipun ada keraguan. Itu adalah mengirim pesan meskipun kamu tidak tahu apa responsnya. Itu adalah mengambil keputusan meskipun tanpa jaminan persetujuan. Itu adalah mengikuti apa yang kamu yakini. Bahkan ketika publik lebih memilih pilihan lain. Karena orang yang hidup untuk tepuk tangan orang lain membangun kehidupan yang bukan miliknya. Indah di luar, kosong di dalam. Dan pada suatu saat biasanya ketika dia sendirian, dia bertanya pada dirinya sendiri, kapan dia berhenti mengenali dirinya sendiri. Kamu tidak perlu membenarkan pilihanmu di hadapan semua orang. Motifmu adalah milikmu, arahmu adalah milikmu, dan semakin kamu menghormati itu, semakin sesuatu yang kuat terjadi. Kamu berhenti membutuhkan orang lain untuk percaya padamu karena kamu sendiri sudah percaya. Itulah fondasi segalanya, bukan persetujuan yang datang dari luar, tetapi keyakinan yang lahir dari dalam. Dan ketika kamu akhirnya berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri, sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh pujian apapun mulai muncul. Ringannya memiliki keberanian untuk menjadi dirimu sendiri bukanlah tindakan pemberontakan. Itu adalah tindakan penghormatan untuk semua yang telah kamu alami. Untuk setiap kesalahan yang mengajarkanmu. Untuk setiap keputusan sulit yang membentukmu. Untuk setiap versi dirimu yang selamat dari segala hal yang mencoba merendahkanmu. Kamu memiliki perspektif unik tentang dunia yang tidak dimiliki orang lain. Cara berpikir, cara merasa, cara memecahkan masalah yang tidak ada pada orang lain. Dan ketika kamu menyembunyikan itu agar bisa menyesuaikan diri, dunia kehilangan persis apa yang hanya bisa kamu tawarkan. Percayalah itu bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai kebenaran yang mengubah cara kamu mengisi ruang yang kamu masuki, percakapan yang kamu lakukan, keputusan yang kamu ambil. Seseorang yang percaya pada dirinya sendiri tidak perlu menjadi orang terpintar di ruangan atau yang paling berpengalaman. Dia hanya perlu menjadi tulus. Dan keaslian di dunia yang penuh dengan penampilan itu langka dan kuat. Itulah kehidupan yang menanti kamu di seberang persetujuan orang lain.
Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang milikmu, utuh, nyata dan itu jauh lebih berharga daripada tepuk tangan apapun yang pernah kamu kejar. Jika hari ini kamu mendengarkan ini, itu karena sesuatu di dalam dirimu mulai bangun. Jangan padamkan api itu. Klik tombol berlangganan yang muncul di ponselmu dan jadilah bagian dari kanal kami Zen Stoic. Rasa syukur bukanlah sebuah kelemahan melainkan sebuah kejelasan yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang berharap agar keadaan hidup mereka membaik sehingga mereka bisa merasakan rasauk yang tulus. Mereka menunggu datangnya pekerjaan yang sesuai, hubungan yang ideal, atau momen yang tepat untuk merasakan kebahagiaan. Namun dalam proses menunggu itu, mereka seringkali melewatkan esensi dari apa yang sebenarnya mereka cari. Rasa syukur bukanlah sebuah hadiah yang datang setelah kita menjalani hidup yang menyenangkan. Sebaliknya, rasa syukur adalah sebuah praktik yang mampu membangun kehidupan yang lebih baik. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan pemimpin yang sangat dihormati, memiliki pemahaman yang dalam mengenai hal ini. Sebuah pemahaman yang hanya sedikit pemimpin dalam sejarah berani untuk tunjukkan. Dalam karya terkenalnya Meditasi, dia tidak memulai dengan membahas penaklukan yang telah ia raih. Tidak dengan dekrit atau perataan kekuasaan yang megah. Sebaliknya, ia membuka dengan ungkapan rasa syukur yang tulus, mengucapkan terima kasih kepada gurunya, teman-temannya, ibunya, keluarganya, dan setiap orang yang telah memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Seorang pria yang memimpin sebuah kekaisaran dapat meluangkan waktu untuk mengakui kontribusi orang lain terhadap perjalanan hidupnya. Itu bukan sekadar sebuah protokol formalitas. Itu adalah sebuah kesadaran yang mendalam. Kesadaran itu pada gilirannya mengubah segalanya. Ketika kamu melatih pandanganmu untuk mengakui dan menghargai apa yang sudah kamu miliki, kamu akan berhenti hidup dalam kondisi kekurangan yang berarti terus-menerus mengejar langkah selanjutnya tanpa pernah merasa bahwa kamu telah mencapai sesuatu yang berarti. Rasa syukur tidak menghalangi ambisi. Sebaliknya, rasa syukur menjadi jangkar yang kokoh. Kamu bisa memiliki keinginan untuk lebih baik dan pada saat yang sama mengakui nilai dari apa yang telah kamu bangun hingga saat ini. Cobalah untuk memikirkan orang-orang yang telah melintasi hidupmu dan meninggalkan jejak yang masih kamu bawa hingga hari ini. Mungkin seorang guru yang mengucapkan kalimat yang tepat pada waktu yang tepat. Seorang teman yang memilih untuk tetap bersamamu saat situasi menjadi sulit dan lebih mudah untuk pergi. Atau seseorang yang percaya padamu sebelum kamu sendiri bisa mempercayai dirimu. Mereka adalah orang-orang yang membentuk siapa dirimu dan seringkali hidup bergerak dengan begitu cepat sehingga kamu tidak pernah berhenti untuk mengakui kontribusi mereka baik di depan mereka maupun di depan dirimu sendiri. Marcus Aurelius juga mengingatkan kita bahwa rasa syukur tidak hanya sekadar ada dalam pikiran. Rasa syukur harus diekspresikan melalui cara kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Ini tercermin dalam cara kamu benar-benar mendengarkan ketika seseorang berbicara kepadamu, dalam memberikan perhatian yang tulus ketika mudah untuk teralihkan dan bertindak dengan kebaikan. Bukan hanya ketika itu nyaman, tetapi sebagai pilihan yang diambil setiap hari. Karena rasa syukur yang tidak mengubah perilaku hanya akan menjadi sebuah perasaan belaka. Dan perasaan tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun di dunia ini. Ada praktik sederhana namun sangat kuat yang bisa kamu lakukan. Sebelum tidur, identifikasi 3 hal yang kamu syukuri dengan tulus pada hari itu. Hal-hal tersebut tidak perlu besar atau megah. Mereka bisa berupa percakapan yang menyentuh, keheningan yang menenangkan, musik makanan yang lezat, atau momen-momen kecil yang berlalu terlalu cepat. Latihan ini bukan tentang memaksakan sikap positif. Ini adalah tentang melatih pandanganmu untuk melihat keindahan dari apa yang sudah ada di sekitarmu yang seringkali tersembunyi oleh kesibukan dan kesulitan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan bahwa hidupmu tidak hanya menjadi lebih baik, namun dirimu sendiri yang menjadi lebih mampu untuk mengenali dan menghargai apa yang selalu memiliki nilai di dalamnya. Dan perubahan ini pada akhirnya akan mengubah cara kamu merasakan hidupmu. Perhatianmu adalah asetmu yang paling berharga. Gunakanlah dengan arah. Setiap hari kamu bangun dengan sejumlah energi, waktu, dan fokus yang terbatas. Kamu tidak bisa mengembalikan apa yang kemarin terbuang sia-sia.
Kamu tidak bisa meminjam apa yang akan kamu butuhkan besok. Yang kamu miliki adalah hari ini. Dan pertanyaan yang mendefinisikan segalanya adalah kemana kamu mengarahkan semua itu. Karena perhatian tanpa arah bukanlah istirahat, itu adalah pemborosan. Dan jenis pemborosan terburuk bukanlah yang kamu lihat, tetapi yang tidak terlihat. Itu terjadi bukan ketika kamu diam, tetapi ketika kamu terus bergerak tanpa benar-benar tahu kemana arahmu. Persis seperti itulah banyak orang menjalani hari-hari mereka. Penuh gerakan, kosong arah. Seneca menulis sesuatu yang menusuk hingga ke relung terdalam. Bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Tetapi, musik, dia tidak berbicara tentang prokrastinasi. Dia berbicara tentang sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya. Perhatian yang diberikan kepada sesuatu yang tidak pernah dipilih hanya diterima. Hari yang berlalu penuh dengan tugas dan kosong tujuan. Minggu yang berakhir dengan perasaan bahwa kamu berlari keras, tetapi hanya maju sedikit. Itu bukanlah kurangnya usaha. Itu adalah usaha tanpa tujuan. Dan usaha tanpa tujuan memiliki biaya yang melampaui waktu yang hilang. Biaya itu menggerogoti sesuatu yang lebih dalam. Perasaan bahwa hidupmu sedang dibangun olehmu dan tidak hanya terjadi di hadapanmu. Kurangnya niat tidak muncul sebagai kemalasan, muncul sebagai kamu selalu melakukan sesuatu, membalas pesan, mengonsumsi konten, bereaksi terhadap apa yang datang, memadamkan api yang mendesak yang mendorong hal-hal penting ke hari esok. Dan hari esok yang tidak pernah datang itu terus mengakumulasi semua yang benar-benar penting. Marcus Aurelius menulis setiap pagi sebelum memulai hari bukan untuk melampiaskan perasaan, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa dia ingin menjadi hari itu dan apa yang ingin dia bangun dengan jam yang dia miliki. Seorang pria yang memimpin kekaisaran terbesar di dunia merasakan kebutuhan untuk mendefinisikan niat sebelum bertindak. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia mengerti bahwa tanpa arah bahkan pria terkuat sekalipun akan menyia-nyiakan apa yang paling berharga yang dimilikinya. Dan apa yang dia lindungi bukanlah waktu, itu adalah perhatian. Karena waktu berlalu sama untuk semua orang. Yang membedakan apa yang dibangun setiap orang dengannya adalah kemana dia mengarahkan perhatiannya selama waktu itu. Pikirkan ini. Kamu dapat menghabiskan 2 jam mempelajari sesuatu yang dapat mengubah karirmu atau 2 jam mengonsumsi konten yang hilang dari ingatanmu dalam hitungan menit. Waktunya sama, hasilnya sangat berbeda. Yang berubah adalah niat di balik setiap jam. Bertindak dengan niat tidak berarti kekakuan. Bukan tentang mengisi setiap menit dengan produktivitas atau menghilangkan istirahat. Ini tentang mengetahui dengan kejelasan yang jujur apa yang sedang kamu bangun. Tipe orang seperti apa yang kamu putuskan untuk menjadi melalui pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini. Karena tujuanmu tidak lahir pada saat inspirasi besar. Tujuanmu lahir pada keputusan kecil sehari-hari yang diambil kebanyakan orang dalam mode autopilot. Setiap pilihan adalah sebuah suara. Suara untuk versi dirimu yang sedang kamu coba bangun atau untuk versi yang kamu coba tinggalkan. Dan suara-suara itu terakumulasi secara diam-diam sampai suatu hari kamu melihat ke belakang dan mengenali atau tidak mengenali kehidupan yang telah terbangun, pilihan demi pilihan. Ada pertanyaan yang diajukan oleh para filsuf Stoa kepada diri mereka sendiri setiap hari. Sederhana dalam bentuknya, tetapi menuntut kejujuran yang tinggi. Apa yang sedang aku bangun dengan keputusan yang aku ambil sekarang? Bukan dalam skala filosofis yang besar, tetapi dalam hal konkret hari ini. Percakapan ini, jam ini, saat ini, kemana perhatianku sekarang? Dan apakah itu mendekatkanku atau menjauhkanku dari siapa aku ingin menjadi? Ketika kamu mulai menanyakan pertanyaan ini secara teratur, sesuatu berubah dalam struktur keputusanmu. Kamu berhenti bereaksi dan mulai memilih. Kamu berhenti dikendalikan oleh hal yang mendesak dan mulai dituntun oleh hal yang penting. Dan perubahan yang tampak kecil dalam keseharian, itulah yang memisahkan kehidupan yang dibangun dari kehidupan yang sekedar dijalani. Kedamaian yang kamu cari tidak terletak pada kehidupan tanpa masalah. Kedamaian terletak pada kehidupan dengan tujuan. Karena ketika kamu tahu kemana arahmu, rintangan di jalan berhenti menjadi ancaman dan menjadi bagian dari perjalanan. Rintangan tidak hilang, kamulah yang mengubah hubunganmu dengan rintangan itu.
Perhatianmu adalah sumber daya paling berharga yang kamu miliki. Lebih dari uang, lebih dari waktu, lebih dari bakat. Karena perhatianlah yang memutuskan bagaimana segala sesuatu lainnya akan digunakan. Pemanah yang memanah tanpa sasaran tidak gagal karena dia buruk. Dia gagal karena dia tidak pernah menentukan di mana dia ingin memanah. Tentukan sasarannya. Mulai hari ini dengan apa yang kamu miliki di titik di mana kamu berada. Karena setiap saat dengan arah lebih berharga daripada bertahun-tahun hanyut menunggu saat yang sempurna untuk memulai. 7. Belajar merespons. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Nada bicara yang tidak seharusnya seperti itu. Kritik yang datang pada saat yang salah dengan cara yang salah dari orang yang salah. Dan dalam sepekan detik kamu merasakan tekanan internal itu. Dorongan untuk membalas, untuk membela diri, untuk merespons dengan cara yang sama. Saat itu ruang kecil antara apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan setelahnya. Disitulah karaktermu benar-benar terungkap. Bukan pada hari-hari yang mudah, bukan ketika semuanya berjalan baik dan orang-orang di sekitarmu memperlakukanmu dengan hormat, tetapi tepat di saat itu. Ketika seseorang melemparkan batu ke arahmu dan kamu harus memutuskan secara real-time siapa dirimu. Kaum Stoa menyebut ini sebagai seni merespons. Dan bagi mereka bereaksi dengan baik bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan paling canggih yang ada. Siapapun bisa membalas. Hanya sedikit yang mampu menjaga kejernihan saat diprovokasi. Marcus Aurelius menulis, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dia tidak mengajarkan kepasifan. Dia menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih kuat. Ketika kamu merespons permusuhan dengan martabat, kamu tidak kalah. Kamu menang pada tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai oleh orang lain. Namun, mari kita jujur tentang apa yang dituntut oleh hal ini dalam praktiknya. Karena mudah untuk berbicara tentang martabat ketika batu itu belum sampai. Tantangannya nyata ketika batu itu sampai. Ketika kritik itu adil, ego akan melawan. Ia ingin melindungi citra, meminimalkan kesalahan, mencari pembenaran. Dan disitulah kerendahan hati menjadi pilihan aktif, bukan sekadar sifat kepribadian. Menerima kritik yang benar tanpa membiarkannya menghancurkan harga dirimu adalah salah satu latihan yang paling sulit dan yang berharga yang ada. Musik karena kamu berhasil mengambil apa yang berguna bagimu dan membuang apa yang tidak tanpa perlu menolak semuanya untuk melindungi diri. Itulah kedewasaan dan kedewasaan tidak muncul pada saat-saat yang nyaman. Ketika kritik itu tidak adil, tantangannya berbeda tetapi sama-sama berat. Karena ketidakadilan mengaktifkan sesuatu yang primitif dalam dirimu. Kebutuhan untuk mengoreksi, untuk membuktikan, untuk tidak membiarkannya begitu saja. Dan seringkali kebutuhan itu lebih menyakitimu daripada batu aslinya. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian yang kita buat tentang peristiwa itu. Kritik yang tidak adil mengatakan banyak tentang siapa yang membuatnya dan hampir tidak ada tentang siapa yang menerimanya. Ketika kamu benar-benar menginternalisasi ini bukan sebagai penghiburan, tetapi sebagai pemahaman yang nyata, kritik itu kehilangan kekuatannya untuk mendefinisikanmu. Orang yang melempar batu hampir selalu membawa beban yang tidak kamu lihat. Frustrasi, ketidakamanan, rasa sakit yang belum terselesaikan, itu tidak membenarkan perilakunya, tetapi itu menjelaskan asal-usulnya. Dan memahami asal-usulnya memungkinkanmu untuk merespons dengan empati daripada bereaksi secara impulsif. Bukan karena kamu naif, tetapi karena kamu cukup berintegritas untuk tidak perlu turun ke level orang yang menyerangmu. Kebaikan di sini bukanlah kelemahan yang menyamar sebagai kebajikan. Itu adalah strategi dari seseorang yang memahami bahwa menjaga kedamaian dalam diri sendiri lebih berharga daripada memenangkan debat apapun. Dan ketika kamu perlu mengoreksi seseorang, prinsip yang sama berlaku dalam arah yang berlawanan. Niat di balik koreksi menentukan segalanya. Niat untuk membantu dan niat untuk merasa superior menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Meskipun kata-katanya mirip, orang-orang merasakan perbedaannya. Mereka selalu merasakannya. Jika orang lain tidak bersedia mendengarkan, hormati batasan itu dan lanjutkan. Kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain menerima apa yang kamu tawarkan dengan niat baik. Kamu hanya bertanggung jawab untuk menawarkannya dengan niat baik.
Ada kebebasan yang sangat besar dalam perbedaan itu. Karena pada akhirnya apa yang orang lakukan atau katakan hanya memengaruhi kedamaianmu jika kamu membukakan pintu untuk mereka. Dan kamulah yang memutuskan siapa yang diizinkan masuk. Bukan dengan mengendalikan apa yang dilemparkan dunia ke arahmu, tetapi dengan memilih secara sadar bagaimana kamu merespons apa yang datang. Pilihan yang diulang setiap hari dalam situasi besar dan kecil itulah yang membangun karakter yang tidak dapat dirobohkan oleh kritik apapun. Bukan karena kamu menjadi tidak peka, tetapi karena kamu menjadi tidak tergoyahkan. Dan ada perbedaan besar antara kedua hal itu. Tidak peka adalah orang yang menutup pintu agar tidak merasakan. Tidak tergoyahkan adalah orang yang merasakan semuanya, namun tetap tidak kehilangan pusatnya. Itulah tipe orang yang sedang kamu bangun setiap kali kamu memilih untuk bereaksi dengan martabat ketika akan lebih mudah untuk membalas. Setiap kali kamu menyerap apa yang berguna bagu dan membuang apa yang tidak, dengan kebaikan ketika orang lain mengharapkan permusuhan bukan untuk mengesankan siapapun tetapi untuk tetap setia pada siapa yang kamu putuskan untuk menjadi. Delangkitlah selalu. Apakah Anda pernah mengalami hari di mana semuanya terasa tidak berjalan sesuai harapan? Anda mengingkari janji yang telah Anda buat kepada diri sendiri. Anda meninggalkan rutinitas yang sedang Anda bangun. Anda mengambil keputusan yang Anda ketahui seharusnya tidak diambil. Pada saat itu muncul sebuah suara dengan ketepatan yang kejam. Sekali lagi selalu sama, Anda tidak pernah benar-benar berubah. Suara itu menyesatkan. Semakin Anda mempercayainya, semakin banyak kekuatan yang Anda berikan kepada satu momen tersebut atas seluruh perjalanan hidup Anda. Karena satu kesalahan bukanlah vonis. Itu adalah informasi. Setiap orang pernah berbuat salah tanpa terkecuali, tanpa hierarki, tanpa membedakan antara yang kuat atau lemah, yang disiplin atau tidak. Perbedaan antara individu yang berkembang dan yang terhenti bukan terletak pada siapa yang lebih jarang jatuh, tetapi pada siapa yang lebih cepat bangkit. Hal ini terletak pada kemampuan individu untuk memperlakukan tersandung sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai bukti bahwa jalan tersebut salah. Kaum Stoa memiliki konsep yang tidak banyak diketahui, tetapi yang dapat mengubah segalanya ketika Anda memahaminya. Amor fati, cinta terhadap apa yang terjadi. Bukan penerimaan pasif terhadap kesalahan, melainkan keputusan aktif untuk tidak membiarkan kesalahan itu mendefinisikan apa yang akan datang. Marcus Aurelius menulis, jangan sia-siakan sisa hidupmu dengan memikirkan orang lain. Lihatlah ke dalam dirimu. Melihat ke dalam setelah suatu kesalahan bukanlah menghukum diri sendiri, tetapi bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan ini? Pertanyaan ini memisahkan mereka yang bertumbuh dari mereka yang berhenti. Perubahan yang mendalam tidak terjadi dalam garis lurus. Tidak pernah terjadi seperti itu pada siapapun. Perubahan terjadi dalam spiral dengan kemajuan-kemunduran, hari-hari baik dan hari-hari yang tampaknya menghapus semua yang telah dibangun. Namun hari-hari tersebut tidak menghapusnya karena kemajuan yang sebenarnya tidak terletak pada hari-hari yang sempurna. Kemajuan terletak pada keputusan untuk kembali selama hari-hari yang tidak sempurna. Bayangkan seorang navigator sebelum adanya GPS. Ia berlayar dari pelabuhan dengan rute yang telah direncanakan. Tetapi angin berubah, arus berubah, dan kondisinya tidak pernah persis seperti yang diperkirakan. Ia terus mengoreksi diam-diam tanpa dramatisasi. Ia tidak membuang peta hanya karena angin bertiup ke arah lain. Ia menyesuaikan layar dan terus berlayar. Anda adalah navigator tersebut. Kembali ke jalur bukanlah memulai dari nol. Itu adalah menyesuaikan layar. Ada jebakan halus yang menghancurkan lebih banyak kemajuan daripada kesalahan tunggal. Efek berantai. Suatu hari Anda makan sembarangan dan berpikir, sudah, semuanya kacau sama saja. Satu minggu Anda bolos latihan dan berpikir, saya sudah kehilangan ritme. Akan mulai lagi hari Senin, 1 bulan Anda menunda proyek dan berpikir, tahun ini sudah sia-sia. Tahun depan akan saya lakukan berbeda. Tiba-tiba satu kelicikan berubah menjadi seumur hidup penundaan. Satu hari yang buruk tidak harus menjadi 1 minggu yang buruk. 1 minggu yang buruk tidak harus menjadi bulan yang buruk. Bulan yang buruk tidak harus menjadi tahun yang buruk. Setiap saat adalah kesempatan baru untuk mengoreksi arah. Tidak peduli sudah berapa lama sejak penyimpangan terakhir.
Pikiran yang kuat bukanlah pikiran yang tidak pernah tersandung. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang belajar untuk tidak mengubah satu tersandung menjadi jatuh bebas. Dan inilah sesuatu yang perlu dicatat tentang ketahanan. Ketahanan bukanlah sifat kepribadian yang Anda miliki atau tidak miliki. Ketahanan adalah keterampilan yang dibangun tepat pada saat-saat ketika Anda memutuskan untuk kembali. Meskipun tanpa semangat, meskipun tanpa motivasi, meskipun tanpa kepastian bahwa Anda akan berhasil, setiap kali Anda melakukan itu, lain kali akan menjadi sedikit lebih mudah. Bukan karena tantangannya berkurang, tetapi karena diri Anda menjadi lebih besar dari tantangan tersebut. Seperti yang dikatakan sebuah ajaran kuno, jatuh tuh kali, bangkitlah del kali. Bukan karena bangkit itu mudah, tetapi karena setiap kali Anda bangkit, Anda membuktikan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak dapat dibuktikan oleh keadaan eksternal manapun, bahwa Anda lebih besar dari apa yang menimpa Anda. Ada juga gangguan yang perlu disebutkan karena ia menyamar sebagai motivasi ketika sebenarnya ia adalah sabotase, pencarian persetujuan eksternal. Ketika Anda bertindak untuk mendapatkan pujian, untuk menerima tepuk tangan, untuk mengesankan mereka yang mengamati Anda menyerahkan kendali atas kemajuan Anda kepada orang-orang yang tidak menjalani hidup Anda. Ketika tepuk tangan tidak datang atau datang tetapi tidak cukup, motivasi itu runtuh bersama tepuk tangan tersebut. Kekuatan sejati dibangun tanpa kehadiran penonton pada keputusan yang Anda ambil ketika tidak ada yang melihat Anda. Ketika tidak ada like, tidak ada pengakuan, tidak ada validasi. Pada saat-saat hening itulah karakter ditempa dan ketahanan menjadi nyata. Hargai setiap kemajuan kecil meskipun tidak sempurna, meskipun tidak ada yang melihatnya, meskipun tampaknya tidak berarti dibandingkan dengan semua yang masih ingin Anda bangun. Karena jumlah dari kemajuan-kemajuan kecil yang tidak sempurna dari waktu ke waktu menghasilkan transformasi yang tidak akan pernah dapat dihasilkan oleh tindakan besar. Gunung didaki dengan satu musik lompatan. Gunung didaki selangkah demi selangkah. Terkadang itu berarti mundur selangkah untuk menemukan tanah yang lebih kokoh sebelum naik lagi. Mundur bukanlah menyerah, itu adalah strategi. Ketika Anda menginternalisasi ini, sesuatu yang fundamental berubah dalam hubungan Anda dengan kesalahan Anda sendiri. Anda berhenti takut pada kesalahan sebagai ancaman bagi identitas Anda dan mulai memperlakukannya sebagai data. Informasi tentang apa yang perlu disesuaikan. Bukan bukti bahwa Anda tidak mampu karena Anda mampu. Anda selalu mampu. Kesalahan tidak mengubah itu. Kesalahan hanya menguji apakah Anda masih mempercayainya ketika keadaan menjadi sulit. Pikiran yang kuat bukanlah pikiran yang tidak pernah ragu. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang ragu, merasakan bebannya dan tetap melangkah. Bukan karena ia yakin semuanya akan berjalan baik, tetapi karena ia memutuskan untuk tidak berhenti hanya untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika ia terus melangkah. Kembalilah ke jalur hari ini, bukan Senin depan. Sekarang karena setiap kali Anda kembali tidak peduli sudah berapa lama Anda pergi, Anda membuktikan sesuatu yang lebih berharga daripada hasil apapun. Bahwa Anda adalah tipe orang yang tidak meninggalkan dirinya sendiri.